Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad bismi khitabil anbiya sallallahu ala Muhammad babul rusulil awliya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah yang tidak hanya menjadi momen untuk berpuasa, tetapi juga untuk merenungkan dan mendalami ajaran suci Al-Quran. Bapak Abdul Aziz Faye yang saya hormati, serta pemirsa calon penghuni syurga. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran merupakan cahaya yang merubah masa jahiliyah penuh kegelapan menjadi kehidupan yang terang seperti saat ini. Namun, di tengah gempuran masa kini yang serba bisa, serba bahaya, serba biasa menjadikan nilai-nilai Al-Quran mulai luntur dalam generasi muda masa kini. Padahal, generasi muda adalah masa yang penuh harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Generasi muda dihiasi dengan bentuk fisik yang indah, yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tapi tidak gawat, karena ada obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas apabila generasi muda, semua tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan kaidah Al-Quran. Maka, pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, saya, Nada Zulfita Al-Faratul Aini, akan menyampaikan kultum yang berjudul Menanamkan Nilai-Nilai Al-Quran bagi generasi muda penerus bangsa menyongsong nuzulul Quran di 17 bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustabi'in mustabi'at yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan, serta melakukan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Di era globalisasi seperti ini, banyak fenomena yang dianggap normal, padahal jauh menyeleweng dari ajaran Al-Quran. Sombong, bohong, omong kosong, salatnya bolong-bolong,
tidak ada yang menolong. Berbuat baik terasa hambar karena diumbar. Aib disebar, pacaran dianggap wajar, menyontek menjadi kebiasaan, dan masih banyak lagi yang belum terpapar. Semua dianggap normal dan benar tanpa nalar dan akal. Hal tersebut sangatlah tidak cocok dengan generasi muda penerus bangsa. Pada masa ini, keimanan generasi muda kian luntur, hingga nyaris menyerupai umat jahiliyah. Zina dianggap biasa, mabuk merasa bangga, makanan haram disuka, bahkan melanggar aturan agama semakin gaya. Komunitas remaja seperti ini tidak pernah memikirkan masa depan, mengabaikan pendidikan, hidup dihabiskan dengan nongkrong di pinggir jalan, tidak menghiraukan lingkungan, yang penting bisa bercanda dengan teman. Main game dengan wifi gratisan, lebih parah lagi, melakukan bulian, ujaran kebencian, sampai tindakan kriminal. Masa remaja merupakan masa jaya dalam kehidupan umat manusia. Masa transisi, peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Disinilah Allah menguji keimanan dan ketakwaan seorang hamba akil balik. Dengan godaan duniawi dan godaan nafsu di tengah perkembangan zaman. Pada fase ini, terjadi perkembangan fisik juga psikis, di mana remaja sudah dapat berpikir dan bertindak. Adanya norma dalam Al-Quran akan menjadi penuntun dan mengatur tindakan manusia. Oleh karena itu, pemahaman agama amat perlu ditumbuhkan dan diajarkan sedari dini, agar tumbuh menjadi generasi Qur'ani sehingga remaja mampu memilih dan memilah serta memecahkan masalah dengan baik, mampu menjaga baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan. Seperti yang tercantum dalam cuplikan Quran Surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul azim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat memberikan motivasi untuk berbuat baik, dimanapun dan kapanpun kepada siapa dan apa saja. Serta semua perbuatan baik akan kembali ke pelakunya. Dengan berbuat baik, hidupnya jadi berkah, tidak pernah gelisah, sekolahnya mudah, rezekinya berlimpah, cita-citanya tercapai tanpa susah payah, dan jodohnya teman kuliah yang solih-solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi seperti yang kita tahu, di bulan suci Ramadan ini, semua kebaikan yang kita lakukan ataupun kejahatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari hari biasanya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi momen tertentu untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, terutama dengan memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di malam nuzulul Quran. Dalam ayat tersebut, Allah juga memerintahkan kepada umat manusia untuk meninggalkan dan menghindari perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan menyulitkan pelakunya. Hidup dalam keadaan gegana, gelisah, galau, dan merana. Sulit rezekinya, sulit sekolahnya, jodohnya lama, cita-citanya sebatas harapan dan angan-angan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesempatan membaca, memahami, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan Al-Quran, agar meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma rahamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wahai Allah, limpahkanlah kami rahmat berkat Al-Quran, dan jadikanlah ia imam, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa dengan Al-Quran. Ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui dari Al-Quran. Berilah kami karunia untuk dapat membacanya malam maupun siang hari. Dan jadikanlah ia hujan bagi kami, wahai pemelihara Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperdalam pemahaman kita akan Al-Quran dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari orang yang tersebut dapat disimpulkan bahwa pembekalan tentang nilai-nilai Al-Quran kepada generasi muda sangatlah penting sebagai penuntun dan pedoman hidup untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan fid dunya hatta akhirat. Sebaik insan mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk jalan kehidupan. Siapa bisa melaksanakan ajaran Al-Quran, dijamin sejahtera sepanjang zaman. Saya ucapkan demikian dan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terselip kata khilaf. Semoga membawa manfaat bagi ini. Ke pasar Wonokromo beli baju, beli sate ayam bukan sate lembu. Harap tausiah ini bisa membantu. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.